Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini saya akan membahas insektisida legendaris, yaitu Upload 10 WP. Ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini ada dua kemasan yang berbeda. Ini sama-sama asli, cuma yang sebelah ini kiri kemasan lama, yang kanan kemasan baru. Jadi kalau teman-teman mendapat produk dengan kemasan yang tidak biasa teman-teman jumpa, itu jangan buru-buru menuduh barang itu palsu. Logikanya kalau kita memalsu barang itu pasti akan dibuat semirip mungkin. Jadi kalau kemasannya beda itu tidak bisa menjadi dasar bahwa produk itu palsu. Oke, kita lanjutkan. Ini kemasan lama, cuma ada tulisan ininya di apa, Upload 400611715. Ini kode produksi mungkin ya, tapi tidak mencantumkan expired dan tanggal produksinya. Mungkin di kemasan yang plastik itu yang isinya 555 kayak gitu, mungkin di situ 5 pas 10 saya lupa. Nah, ini kemasan yang baru bentuknya seperti ini. Ya, beda kan? Di kemasan baru ada tanggal produksi. Ini bukan tanggal produksi, kode produksi sama expired. Ini ditunjukkan expired Agustus 2024. Berarti masih lama ya expirednya. Dan expired di pestisida itu tidak mengurangi tingkat keefektivitasannya. Itu kalau menurut saya ya. Ya, ini kalau dulu ini di deskripsinya, upload insektisida untuk mengendalikan hama wereng coklat dan wereng hijau pada tanaman padi, hama kutu kebul pada tanaman kedelai, wereng daun pada tanaman teh, dan tungau kuning pada tanaman cabai merah. Berbentuk tepung yang dapat disuspensikan. Ini dulu deskripsinya seperti ini. Formulator Petrokimia Kayaku, pemegang pendaftaran PT MC Indonesia, pemilik formulasi Nihon Nohyaku Jepang. Nah, ini kalau deskripsinya sekarang lebih sederhana. Ya, kita zoom. Tadi nggak kelihatan ya, maaf ya teman-teman. Mungkin ini nggak. Nah, ini. Ya, kita zoom yang baru. Kalau di kemasan yang baru, deskripsinya ini lebih singkat dan jelas ya. Upload 10 WP, bahan aktif buprofesin 10%, nomor pendaftaran sekian, nomor merek sekian, insektisida penghambat perkembangan kitin, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama penting pada tanaman cabai, kedelai, padi, dan teh. Di sini ditekankan upload itu sebagai insektisida penghambat perkembangan kitin ya. Jadi entah itu di wereng atau di telur apa gimana, itu kan semua itu ada kitinnya. Kitin itu ya gampangannya kulit kayak gitulah. Kalau ingin tahu lebih lanjut dengan apa mengenai kitin ya bisa dicek di Google. Oke Google, apa itu kitin ya, tinggal kayak gitu kan. Tapi di situ malah nanti dijelaskan ilmiahnya, ada bahasa-bahasa ilmiah, nanti malah apa tambah bingung. Ya intinya kitin itu kulit atau cangkang kayak gitulah. Jadi di sini insektisida upload itu menghambat perkembangan kitin ya. Misalnya kalau disemprotkan di telur serangga itu, jadi serangganya kulitnya itu tidak bisa meletek, itu tidak bisa menetas, kulitnya mengeras kayak gitu, jadi tidak bisa menetas. Kalau upload mengenai serangga dewasa, dia tidak bisa berganti kulit alias nyelungsumi bahasa Indonesianya ya berganti kulit lah.
Ya, nyelung sumi aja lah, teman-teman juga pasti tahu nyelung sumi. Ya, bagian belakangnya seperti ini ya, beda lagi. Ya, dijelaskan macam-macam dan masih sama seperti insektisida lain. Ya, membingungkan karena dosisnya dijelaskan kilo per hektar. Ya, kayak gitu kan. Ya, yang ini aja. Pegang salah satu. Ya, ini kan bisa dilihat dosisnya kilo per hektar kan. Nah, cara aplikasi penyemprotan volume tinggi 500 liter per hektar. Nah, ini ada kilo per hektar, penyemprotannya 500 liter per hektar ya. Nanti kita konversikan bersama-sama bagaimana cara menghitung dari kilo per hektar terus 500 liter per hektar menjadi sendok. Wah, berapa sih sebenarnya satu tangkinya, berapa sendok? Mbok kayak gitu aja kan lebih gampang kan nulis dosis di sini. Untuk wereng seumpama 3 sendok makan untuk satu tangki ya. Kenapa tidak seperti itu aja ya? Ya. Oh ya. Yes. Ini adalah salah satu insektisida legendaris ya. Ini dari zaman dulu ya. Ini sudah ada ya. Tapi masih bisa bersaing dengan insektisida zaman sekarang ya, masih tetap ampuh, cuma penjualannya mungkin tidak begitu bagus, mungkin karena promosinya atau gimana ya. Kalau saya sendiri menjual upload itu setengah hati, soalnya sering dibanding-bandingkan dengan bantuan ya. Kadang upload itu kan dijadikan bantuan ke kelompok tani, jadi kadang petani beli membandingkan upload di toko saya yang 100 gram itu kan 15.000 dibandingkan dengan upload yang bantuan. Bantuan itu kan cuma bayar administrasi aja, lah di sana aja cuma segini, masa di sini 15.000 kayak gitu. Jadi kadang agak setengah hati untuk menawarkan produk ini. Sebenarnya ini produk bagus, ini jarang ada keluhan yang muncul gitu loh. Kadang kan ada pestisida, beli pestisida ini mahal tapi kok nggak bagus, tapi kalau upload itu jarang banget. Masa disemprot ini nggak ngaruh, itu nggak. Kalau upload tingkat kepuasannya tinggi, cuma ya kayak gitu, penjualannya tidak begitu bagus, promosinya mungkin kurang. Wah, ini apa ya. Selanjutnya kita konversi kilogram per hektar ya. Ini kan dijelaskan kan ya. Ya, untuk padi wereng coklat 0,75 sampai 1 kg per hektar. Jadi kita ambil yang 1 kg per hektar aja. 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Di zoom ke bawah. Iya. Ya, kita itu 1 hektar itu butuh 1 kilogram, berarti ini kan 100 gram, berarti 100 gram untuk 1000 meter persegi. Berarti ini digunakan untuk 1000 meter persegi. Berarti umumnya petani itu ya 70 ubin 1000 meter persegi itu 2-3 tangki. Kalau yang muda, yang tenaganya masih bagus, apa ya tergantung sprayer juga, itu umumnya untuk 1000 meter persegi itu cuma untuk 2 tangki, kecuali untuk wereng itu bisa
sampai 4 sampai 5 tangki, soalnya kalau nyemprot pereng itu kan dibelah-belah. Nah, pokoknya ini satu bungkus untuk 1000 meter persegi, entah itu dijadikan 2 tangki atau dijadikan 3 atau 4 tangki. Tapi ya kalau pereng mungkin 1000 meter persegi rata-rata ya 3 tangki lah ya, kita ambil 3 tangki saja. Berarti satu bungkus untuk 3 tangki, karena ini pereng ya, bukan penggerek batang atau sundep. Kalau penggerek batang itu 2 saja sudah cukup. Ini berarti 100 gram untuk 3 tangki ya, kita sepakat untuk pereng ini ya. Berarti satu tangkinya, satu tangki 33 gram ya, ini untuk pereng ya. Sementara kita cara aplikasi ya, volume tinggi 500 liter per hektar, penyemprotan volume tinggi 500 liter per hektar ya. Berarti nanti dihitung juga hasilnya sama aja, 1 hektar 500 liter, berarti 50 liter untuk 1000 meter persegi ya. Ini 50 liter itu kalau dibagi menjadi sprayer itu tangki gendong itu kan jadi 3. Rata-rata sprayer itu kan 14 sampai 16 liter ya, katakanlah 50 liter jadi 3 tangki kan ya. Ya, ini kan sesuai. 1 hektar butuh 50 liter, 1 hektar butuh 1 kilo ya. 1 berarti 1 tangkinya disimpulkan harus menggunakan 33 gram. Iya. Berapa sih 33 gram itu? Ya, kita punya timbangan dan punya sendok. Jadi kita timbang bersama-sama. Oh ya, soal kualitas itu ya kita tidak bisa membahas lebih banyak, soalnya ini menyangkut dengan perusahaan ya. Kalau saya bilang bagus, saya juga tidak dapat apa-apa, saya bilang jelek juga tidak dapat apa-apa. Jadi kalau minta pendapat ini bagus atau tidak, lebih baik inbox saja. Kalau bahas di video itu ya kurang enak lah. Kalau saya bagus itu nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga iri mungkin ya, kok produk saya tidak di alem-alem kayak gitu, tidak dipuji, sementara produk itu dipuji-puji produknya bagus kayak gitu ya. Kalau minta pendapat ke WA saja, tapi bagus ini kok. Wah, katanya sih ke WA malah udah bilang bagus ya. Kalau bilang bagus itu ya bebas kan, kalau nggak bagus itu lah malah dituntut nanti saya. Berapa sih 33 gram, kita butuh berapa sendok? Wah, ini durasinya lama ya teman-teman, mungkin teman-teman bosan, tapi saya tidak bosan. Ini berat jenisnya lumayan, ini 100 gram cuma segini, berarti lumayan antep. Antep itu apa ya? Antep lah. Tuh mati. Ini baunya nggak begitu menyengat. Apa mungkin hidung saya yang udah itu ya. Jadi bau kayak gini biasa-biasa saja. Ini 1 sendok plastik. 1 sendok plastik cuma 7,5 gram. Berarti untuk mendapatkan dosis 1 tangki kita butuh minimal 4
sendok plastik ini. Karena 4 sendok plastik itu baru 30 gram. Berarti minimal 4 sendok plastik ya, sendok plastik tambah dikit gitulah. Ya, selanjutnya kita coba menggunakan sendok makan. Kita butuh berapa gram? Tangan saya berkeringat, teman-teman. Tuh, ini ada sisa ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini nanti kan kita kalibrasi, bisa dianggap 0. Ada sisa ini ya, sisanya 0,61 gram, tapi kita kalibrasi lagi, dianggap 0 ya. Berapa sih 1 sendok makan penuh? Ini 1 sendok makan umum ya, yang di rumah-rumah hampir sama seperti ini. Ini bukan sendok hadiah. Kalau sendok hadiah itu kan hadiah kecap apa hadiah apa itu kan lebih ceper. Ini sendok makan yang umum yang kita beli. Wih, ini mantap sekali. 16,75. Wah, ternyata 2 kali lipatnya lebih ya. Kondisi apa nyeroknya ini, nyendoknya kan kadang beda-beda, mungkin nyendok lagi mungkin dapatnya 15, nyendok lagi dapatnya 14, mungkin seperti itu. Jadi kita simpulkan saja 1 sendok ini, sendok makan 15 gram aja ya. Berarti untuk mendapatkan dosis 1 tangki upload itu cukup 2 sendok makan, atau kalau kita menggunakan sendok plastik seperti ini kita menggunakan 4 sendok. Kalau di toko saya beli pestisida yang bentuknya bubuk, kalau tidak lupa pasti saya kasih sendok plastik ya. Makanya kalau kadang biasa beli di tempat saya, terus beli di tempat kakak saya itu minta, "Pak, sendoknya mana?" Ya, kakak saya heran, "Ah, sendok?" Kayak gitu. Karena kebiasaan beli di tempat saya kasih sendok. Ya, ini soal kualitas kita bahas lain waktu. Yang penting sekarang sudah kita tahu berapa sendok sih yang dibutuhkan dalam 1 tangki kalau kita menggunakan upload. Terus kombinasinya dengan apa saja itu kan nanti kita bahas lagi. Intinya upload untuk menggagalkan telur menetas atau menggagalkan serangga nyelungsumi atau berganti kulit ya. Intinya seperti itulah ya. Mungkin sekian aja dulu video dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya.